Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa nawaina ta'alluma wa ta'lima naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabih ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita sudah sampai di pertemuan ke-6. Insyaallah di hari ini kita akan membahas permasalahan tentang am. Ya. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan tentang amr dan nahi. Ya. Diikuti dengan dengan am dan khas. Kenapa? Karena yang pertama ada perintah. Yang pertama Allah memberikan perintah atau larangan. Lalu perintah dan larangan ini apakah untuk semua orang atau beberapa saja? Sehingga setelah amr diikuti dengan pembahasan am dan khas. Nah, di sini qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa uluma syaikh fid dharain amin. Wa ammal am fa huwa ma amma syai'aini fasa'ida min ghairi hasrin. Ini takrif dari am. Di sini bisa kita lihat wa ammal amu fa huwa ma. Nah, kalimat ma di sini maksudnya adalah apa? Lafad. Ya, jadi am dia min awaridi al-lafzi. Jadi dia hanya ada pada lafad saja, bukan pada ma'ani. Ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Contoh, kita kasih contoh kalimat al-insan. Lafadnya al-insan. Makna dari insan apa? Hayawanun natik. Nah, ada permasalahan am dan khas itu hanya di kalimat insannya aja, bukan di mafhumnya, tapi di lafadznya. Ya. Lalu ma'amma syai'aini. Nah, ketika dikatakan amma, berarti kan ada yang mengatakan daur, karena dia am. Dikatakan ma'amma syai'aini. Amma kita tahu kalimat amma dari mana? Ya kita harus tahu am. Kita bagaimana tahu am? Harus tahu kalimat amma, daur. Sehingga nanti dikatakan min qaulihi tadi nanti. Amamtu Zaidan ila akhiri syamiltuhum. Maka maksud dari amma di sini syamil. Kalimat am maknanya syamil. Atau kita katakan amma di sini fi'ilnya amma tanawal. Ay ma tanawala syai'aini. Ya, sehingga biar tidak daur. Ma tanawala syai'aini fasa'ida. Tadi ketika dikatakan ma'amma syai'aini, dia dikatakan di sini syai'aini maksudnya apa? Duf'atan wahidan, sekaligus. Jadi mafhumnya sehingga kita ketahui bahwasanya am ini mafhumnya adalah mafhum kulliyah. Mafhumnya kulliyah. Nah, berbeda nanti dengan mutlak. Mutlak dia mafhumnya apa? Kulli. Mafhumnya kulli. Nah, jadi biar lebih mudah, maksudnya dari kuliah seperti apa? Kuliah itu contohnya kayak di ayat waqtulul musyrikin. Ya, waqtulul musyrikin. Maksudnya seperti apa? Uqtul hadzal musyrik, uqtul hadzal musyrik wa uqtul hadzal musyrik. Itu maksudnya kuliah. Jadi setiap fardnya dia punya hukum yang sama. Sedangkan kalau dia maknanya kulli seperti mana di mutlak, kulli dia itu mafhumnya mafhum dhihni. Sebagaimana mafhum dhihni? Contoh kita ucapkan ar-rijal khairum minan atau ar-rajul khairum minal mar'ah. Apakah setiap rajul dia lebih bagus daripada mar'ah? Enggak. Tapi min haitsu mahiyahnya. Dilihat dari mahiyatur rajul. Itu dia khairum minal mar'ah seperti itu. Tapi menurut afradnya apakah semuanya seperti itu? Enggak. Sehingga mafhum dari am dia mafhumnya kulliyah. Sedangkan mafhumnya dari mafhum mutlak dia mafhumnya mafhum kulli. Nanti ada itu kulli, kulliyah. Ya. Kalau kul itu maksudnya apa? Nah, dia al hukmu alal majmu. Contohnya seperti apa? Kullu rijalil balad ya yahmiluna as-sakhrah. Apakah setiap orang itu mengangkat
batu yang besar? Enggak. Tapi sekumpulan semua orang ini dia mengangkat apa? Batu. Ya. Kulli, kulliyah. Itu perbedaannya. Kalau kulliyah ya ini mafhumnya am, ini kulliyah. Jadi al-hukmu ala kulli fardin. Min haitsu la yabqa fard. Jadi enggak ada yang tersisa. Setiap afrodnya, setiap apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Individunya dia memiliki hukum yang sama. Ma'amma syai'aini fasa'ida. Jadi am dia itu 2 atau lebih. Ya, jadi bukan kayak mafhum jamak. Kalau mafhum jamak kan jamak itu 3 ke atas. Tapi am dia syai'aini 2 atau lebih. Lalu fasa'idan. Sebelumnya syai'aini. Oke, syai'aini fasa'idan. Maka keluar dari kalimat fasa'idan ini apa? An-nakirah fil itsbat. Nakirah fil itsbat. Berbeda nanti hukumnya ketika nakirah fil nafi. Nakirah fil itsbat, entah dia nanti nakirahnya dia mufrad, musanna ataupun jamak. Ya karena kalau dia nakirah, kan kita paham nakirah tuh dia nggak ta'yin. Ya, sehingga dia kayak apa? Seperti apa? Mutlak. Min ghairi hasrin. Ya, min ghairi hasrin. Maksud dari min ghairi hasrin ini fil lafzi, la fil waqi'. Contoh. Ya. Contohnya adalah apa? Contoh katakanlah ini, ya tadi kayak waqtulul musyrikin itu tadi. Waqtulul musyrikin. Kalimat al-musyrikin dia maknanya am. Ada hasr, ada batasannya di situ, ada batasannya. Secara lafaz enggak ada. Tapi secara waqi' ada. Jumlah orang kan terbatas. Bisa walaupun kita tidak bisa menghitung secara pasti, tapi jumlahnya terbatas. Nah, maksudnya di situ. Fil lafzi la fil waqi'. Min qawlihi amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Wa amamtu jami'an nasi bil ata. Nah, beliau di sini memberikan 2 contoh. Itu yang pertama untuk memberikan contoh yang apa? Ma'amma syai'aini. Syai'aini 2. Makanya disebutkan amamtu Zaidan wa Amran 2. Ya. Sehingga untuk menepis bahwasanya mafhum dari am itu bukan 3 ke atas, tapi 2 ke atas. Amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Wa amamtu jami'an nasi bil ata. Ay syamiltuhum. Nah, kan? Begitu pula amamtu jami'an nas, dia fasaida. Dia mafhum dari yang fasaida. Maka diberikan contoh dengan amamtu jami'an nas. Ay syamiltuhum bihi ay bil ata. Fa fil am syumulun. Nah, maka di dalam am ada syumul, ada cakupan di sana. Maka nanti kita katakan tadi sebagaimana kita bahas, apa perbedaan am dan khos, am dan mutlak. Dikatakan bahwasanya am dia syumulnya syumul istighraqi. Sedangkan mutlak syumulnya syumul tabaduli. Gimana maksudnya? Tadi itu mafhum dari am kulliyah dengan mafhum dari mutlak kulli. Lebih mudahnya seperti itu. Lalu beliau setelah membahas tentang ta'rif, ya, karena di sini di am ini beliau hanya tiga mabhas. Yang pertama dia ta'rif tadi sudah, yang kedua nanti alfaz, yang ketiga adalah halil am min awaridil lafzi am ghairi. Ya. Jadi hanya 3 mabhas ini yang dibahas di dalam am. Nanti di khos juga ada 3. Ta'rif khos, ta'rif takhsis, sama aksamu mukhassis. 3. Tadi setelah beliau membahas tentang ta'rif,
Beliau sekarang masuk wa alfadhuhu al-mawdu'ah lahu arba'ah. Alfat dari umum, lafat umum, al-maud ini haknya baliknya ke umum. Mafhum ini apa? Mafhum dari lafat am. Wa alfadhul umum al-mawdu'ah lahu arba'ah. Zahir dari ibarah beliau wa alfadhuhu al-mawdu'ah lahu arba'ah, ini seakan-akan yadullu alal hasri. Ya, menunjukkan bahwasanya lafat dari am itu hanya ada 4, padahal lafat am itu lebih dari 4. Ya. Karena kita bisa bagi lafat am, alfadul am. Alfadul am. Ya. Alfad am ini ada 2. Yang pertama apa? Lafat umum, alfadul umum. Dia dia ditunjukkan melalui sighah dan maknanya, ataupun dia hanya ditunjukkan oleh maknanya saja. Ya. Madalla bi sighatihi, sighah banyakan giginya. Sighah wa makna, dan makna saja. Ya. Jadi alfat umum ada 2. Ada yang ditunjukkan dengan lafat secara sighah dan maknanya, ada dengan maknanya saja. Ya. Sighah dan makna di sini nanti juga ada 2. Entah dia mempunyai mufrad atau enggak punya mufrad. Contohnya punya mufrad apa? Rijal. Punya mufrad? Punya. Mufradnya apa? Rajul. Yang kedua, ababil. Ya. Kenapa kita katakan ababil? Karena apa? Ababil dia bentuknya apa? Fawa'il. Dia muntahal jumu'. Berarti dia sighahnya sighah jamak. Tapi dia punya mufrad? Enggak ada. Nah, maka kita contohkan di sini ababil. Ababil. Dia maknanya jamak, maknanya umum. Dia punya mufrad enggak ada. Sedangkan yang pertama tadi kita contohkan rijal. Dia punya mufrad ada. Lalu yang kedua nanti ditunjukkan hanya dengan maknanya. Ditunjukkan maknanya juga ada 2. Ma dalla alal majmu' sama ma dalla ala kulli fardin. Atau kita ma yatana walu al majmu'. Yatana walu kulla wahid. Ala sabilis syumul. Maksudnya kulla wahid ala sabilis syumul ya. Yang kita mafhum dari am tadi, setiap orang punya hukum yang sama. Contohnya apa? Mayatanal majmu'. Hampir sama sebenarnya seperti yang ababil, cuman dia al-qaum. Maknanya umum. Ar-rahat. Ar-rahatu. Maknanya umum, ya. Maknanya umum. Apakah dia punya sighah? Dia sighahnya sighah bentuk jamak? Bukan. Maka kita masukkan dia jadi menunjukkan umum secara maknanya, bukan secara sighahnya. Kalau ma yatanawalu kulla wahidin, ya nanti yang akan disebutkan oleh musannif. Contohnya apa? Man dan seterusnya itu. Contoh kan man dakhalad dar, fa akrimhum. Atau fa akrimhu, baliknya ke man. Man, dia apakah sighahnya umum? Enggak, tapi maknanya umum. Wa alfadhuhul mawdu'ah lahu arba'ah. Jadi sudah tahu ya bahwasanya makna arba'ah ini bukan bentuk hasr, bukan menunjukkan bahwasanya alfad dari umum hanya ada 4, tapi lebih dari itu.
Nah, kenapa dikatakan 4? Karena ini secara wad' al-maudu'ah lahu. Ya, jadi dilihat dari secara wad' al-maudu'ah lahu. Secara wada'nya lafaz 4 ini menunjukkan umum. Karena ini kitabnya untuk mubtadi' sehingga biar tidak yatasyattad, biar pikirannya enggak kemana-mana. Oh, apa aja ya lafaz am? Ini dasarnya seperti ini. Selanjutnya beliau mengatakan yang pertama al-ismul wahid al-mu'arrafu bil alifi wal lam. Nah, nanti di beberapa nusuh ada yang nanti al-mu'arraf bil lam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya takrif al itu yang menunjukkan takrif itu alif dan lamnya atau lamnya saja atau alifnya dan seterusnya. Nah, seakan-akan menunjukkan bahwasanya yang kuat adalah pendapat yang menunjukkan lam itu yang menunjukkan takrif. Di beberapa nusuh ada. Jadi al-ismul wahid al-mu'arraf bil lam seperti itu. Atau nanti yang di kedua al-ismul jam ini nih. Wal ismul jama' al-mu'arraf bil lam. Ya kan? Seterusnya itu. Setelah ini akan dibahas wasmul jam'i al-mu'arraf bil lam. Tadi di awal ketika al-ismul wahid al-mu'arraf bil alifi wal lam. Ini menunjukkan bahwasanya takrif itu ditunjukkan oleh apa? Lamnya. Secara enggak langsung. Dia isim al-wahid mufrad, maksudnya wahid mufrad al-mu'arraf bil alifi wal lam. Lalu apakah setiap isim mufrad yang dia ada alif lamnya, dia termasuk lafaz umum? Enggak, ya. Selama apa? Selama alif lam ini bukan zihni. Ya. Selama dia bukan alif lam ahdiyah. Maksudnya ahadiyah nanti entah dia zihni, khariji atau huduri. Alif lamnya selama dia bukan ahdi atau alif lam lil ahdiyah. Ya, kalau dia lil ahdi kan dia alif lamnya gara-gara dia sebelumnya sudah disebutkan. Ya, jadi maksud dari alif lam di sini dia alif lam yang apa? Al-istighraqi. Alif lam lil istighraq. Al-mu'arraf bil alifi wal lam. Contohnya. Dan selama dia bukan juga alif lamnya menunjukkan untuk mahiyah. Contohnya al-insan hayawanun natik. Apakah maksud dari alif lam di al-insan ini dia untuk menunjukkan apa? Mahiyatul insan. Ya. Dicontohkan di sini nahwu innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Tapi kenapa di sini dia menunjukkan lafaz umum? Innal insan, ada qarinah di sini. Qarinahnya apa? Ada istisna. Sehingga al-insan di sini kita pahami bahwasanya makna insan di sini maknanya umum. Alif lamnya lilis tighraq. Karena dia ada qarinahnya, ada qarinah illal ladzina amanu. Dia bisa istisna. Sehingga dikatakan qaidahnya apa? Mi'yarul umum dia apa? Dia bisa istisna. Qabilun lil istisna. Contohnya innal insana lafi khusrin. Selain dengan alif lam, dia juga takrif dengan apa? Idhofah. Dia juga menunjukkan lafaz umum. Yusikumullahu fi auladikum. Tapi nanti auladikum dia termasuk dari ismul jama' ya. Atau di sini contohkan ada hadis annasu taba'un li quraisyin fi hadha sya'ni muslimuhum ya. Muslimuhum taba'un li muslimihim. Muslim. Kalimat muslim dia mufrad. Dia ada mu'arraf ma'rifah, ya, ma'rifah dengan idhofah. Maka dia termasuk juga lafaz am. Tadi yang pertama ismul wahid al-mu'arraf bi alif wal lam, lalu yang kedua beliau mengatakan wasmul jam'i. Ya, al-mu'arraf bil alif bil lami. Nah, sebagaimana dibahas kita tadi,
bil alifi wal lam. Lalu di selanjutnya di sini bil lami. Ini menunjukkan bahwasanya yang yufidu ta'rif itu apa? Lamnya. Secara tidak langsung. Beliau contohkan nahwu faqtulul musyrikin. Kalimat musyrikin dia bentuknya sighah jamak. Lalu dia ada alif wal lam. Lalu nanti ada yang bilang bahwasanya jamak salim, ya kan? Jamak mudzakkar muannats salim itu untuk apa? Jam'ul killah. Nah, lalu dijawab pembahasan jam'ul killah itu ketika nakiro. Nah, ketika kita katakan di sini ada alif lam. Alif lamnya lil istighraq, sehingga dia tidak menunjukkan killah. Sama, sebagaimana di ismul wahid atau mufrad, dia bisa ta'rif dengan alif lam, dia juga bisa ta'rif dengan idhofah. Di jamak yang di jamak ini, dia juga ta'rifnya bisa dengan idhofah. Sebagaimana tadi kita contohkan, yusikumullahu fi auladikum. Aulad dia jam'u walad. Dia ta'rif dengan idhofah, auladikum dengan mukhatab. Selanjutnya wal asma al mubahamah kaman fi man ya'kil. Contohnya kaman dakhala dari fahuwa amin. Al asma al mubahamah di sini dia maknanya ada beberapa. Yang pertama, dia bisa syartiyah. Lalu dia bisa apa? Istifhamiyah. Dia bisa apa? Mausuliyah. Nanti dia juga bisa wasfiyah sama mausuf. Dia bisa jadi wasaf, dia bisa jadi mausuf. Contoh di sini katakan asma al-mubhamah. Man, ya kan? Man tadi kita katakan dia yufid apa? Yufid umum di mana? Yang pertama syartiyah. Lalu istifhamiyah. Selanjutnya apa? Mausuliyah. Di syartiyah beliau contohkan, contoh ya, ini contohnya dia man dakhala dari fahuwa amin. Oke, kita pakai contoh itu aja. Man dakhala dari fahuwa amin. Istifhamiyah contohnya apa? Yuman indak. Man indaka. Contohnya mausuliyah. Waliman jaa'a bihi himlu ba'ir. Atau ala inna lillahi man fis samawati. Oke, itu aja. Ala inna lillahi man fis samawat. Ya. Perlu diperhatikan. Di sini man, ya kan? Si man. Di sini man. Di dua yang pertama, di syartiyah dan istifhamiyah, dia menunjukkan makna umum secara qat'i. Dalam artian, setiap man yang datang dalam makna syartiyah dan datang makna istifhamiyah, dia pasti menunjukkan makna umum. Ya. Sedangkan di mausuliyah atau ketika dia menjadi mausul, dia tidak tentu menjadi makna umum. Karena dia di beberapa keadaan
dia bisa menjadi makna khusus. Ya. Contoh makna khususnya seperti apa? Ada di ayat wa minhum man yastami'u ilaik. Wa minhum man yastami'u ilaik. Ya. Wa minhum man yastami'u ilaik. Apakah man ini dia semua? Enggak, dia bagian dari minhum. Dia ba'dun. Wa minhum man yastami'u ilaik. Ya. Jadi di dua yang pertama, 1, 2, 3. Di dua yang pertama, di syartiyah dan istifhamiyah, dia menunjukkan makna umum secara qat'i. Dalam artian setiap yang man ketika dia bermakna syartiyah atau dia bermakna istifhamiyah, dia pasti menunjukkan makna umum. Sedangkan mausuliyah, dia bisa menunjukkan makna umum, dia bisa menunjukkan makna khusus. Contohnya itu tadi, ala innalillahi man fis samawati. Setiap yang ada di langit dan di bumi, dia milik Allah. Lalu di ayat yang lain, wa minhum man yastami'u ilaik. Man di sini dia makna dia beberapa dari hum. Ini perkara dari man. Nah, di sini katakan man di sini fi man ya'kil. Ya, fi man ya'kil. Tapi apakah man ini juga dipakai di la ya'kil? Ya, terkadang man ini juga dipakai terhadap liman la ya'kil. Ya, sehingga haqiqah fil akil wa majazan fi ghairil akil. Contohnya apa? Di Al-Quran ada. Tuh, yang ketika membahas wa minhum man yamshi ala rijlaihi wa minhum man yamshi ala arba. Lihat apakah hewan dabbah itu dia akil? Enggak. Ya. Sehingga dia haqiqatan fil akil wa majazan fi ghairil akil. Ya, sebelum kita pindah ke wama, kalimat setelahnya ma. Ya. Tadi dikatakan wa asmaul mubhamah. Asmaul mubhamah. Asmaul mubhamah apa aja? Dia mausul, syarat, ya kan, syartiyah, mausul, syarat, istifham, isyarah, domir. Ya, dia termasuk asmaul al-mubhamah. Bentuk ibham di dalam mausul, ya, itu kita mafhum. Kita apa bentuk mausul kok dia mubham? Padahal kan dia ma'rifah, ya kan? Mausul dia ma'rifah. Tapi apa bentuknya? Bentuk mubhamnya? Karena maknanya tidak akan diketahui kecuali dengan adanya silah. Ya, sehingga dia termasuk mubham seperti itu. Sedangkan yang lain mafhum lah, syartiyah, istifhamiyah, isyarah, domir dia mubham. Karena maknanya ghairu muayyan. Lalu selanjutnya wama fi ma la ya'kil. Ma dia termasuk lafadz umum juga, bentuknya dia asma mubhamah, isim mubham. Diperuntukkan untuk apa? Fi ma la ya'kil, untuk yang tidak berakal. Contohnya sini beliau mengatakan nahwu ma ja'ani minka akhadtuhu. Ma ja'ani minka akhadtuhu. Misal ini dia bisa untuk syartiyah, bisa juga untuk mausul. Bisa untuk syarat, bisa untuk mausul. Alladzi ja'ani minka. Atau ma-nya jadi syartiyah. Tapi lebih baik kita jadikan apa? Kita jadikan mausul. Karena nanti beliau akan membahas lagi tentang ma untuk dia jaza. Ma fi maqamil jaza. Jaza berarti syartiyah. Maka ini contoh dari ma al-mausuliyah.
Wa ayyin. Kenapa bukan wa ayyun? Karena dia ataf tuh. Atafnya ke man. Karena ka ayyin. Wa ka ayyin. Istifhamiyah, syartiyah, mausuliyah. Ya. Dia sama dengan man, dia juga bisa 3. Istifhamiyah, syartiyah, mausuliyah. Fil jami'. Beliau katakan fil jami' di ketiganya. Ya. Oh, afwan, tadi Anda bilang di man ada dia bisa jadi wasaf, bisa jadi mausuf. Yang bisa jadi wasaf dan mausuf ini di ayyin. Ini bukan di man. Dia datang nanti dia juga bisa menjadi wasaf dan mausuf. Ya. Jadi seakan-akan beliau mengatakan fil jami', makanya disyarah oleh Imam Mahali cuman mengatakan istifhamiyah, syartiyah, mausuliyah. Jadi fil jami' itu maksudnya di 3 ini aja. Di mausuf dan sifah dia tidak menjadi umum. Oke, kita terus saja contohnya biar mudah. Ai, ya kan? Ai. Beliau katakan fil jami' istifhamiyah yang pertama. Atau kalau kita ikuti urutan tadi, yang pertama apa? Syartiyah. Syartiyah. Terus apa tadi? Istifhamiyah. Lalu mausuliyah. Tadi ma juga bisa bentuk dia dalam bentuk istifham juga bisa. Contohnya ma indaka. Bagaimana tadi man indaka, di ma juga bisa ma indaka. Itu mafhum lah ya. Sekarang di ai contoh syartiyah. Fil jami'. Tapi maksud dari fil jami' di sini disarah beliau aiman ya'kil wa ma la ya'kil. Fil jami'. Jadi dia muta'alliq fil jami'nya bukan istifhamiyah atau syartiyah atau mausuliyah, tapi fil jami'nya malah ke aiman ya'kil wa ma la ya'kil. Oke. Atau kita dikatakan bahwa istifhamiyah atau syartiyah atau mausuliyah di 3 ini saja. Karena ai dia bisa datang untuk sifah. Atau dia juga bisa mausuf. Di 2 ini dia tidak memberikan makna umum. Hanya di 1, 2, 3. Contoh dari syartiyah, contoh yang diberikan oleh Imam Mahali. Ayyu abidi ja'aka ahsin ilaihi. Ayyu abidi ja'aka ahsin ilai. Nah, ini untuk lil akil. Ayyu abidin. Abid di akil. Sehingga ay di sini contoh beliau untuk lil akil. Contoh dari istifhamiyah nahwu ayyul hisbaini ahsa lima labithu. Ya. Atau kita ikuti sini. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Ayyu syai'in akbaru syahadah. Mausuliyah. Ahsa lima labithu dia contoh untuk apa? Mausul. Afwan. Ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Ayyul hizbaini ahsa lima labithu. Ya, dia contoh dari mausul. Di sini ada ai, di sini ada ai. Setiap ai di sini dia memberikan makna umum. Ketika mausuf atau sifah, contohnya apa? Contoh dari sifah, ra'aitu rajulan. Ayya rajulin. Ya udah.
ra'aitu rajulan ayya rajulin. Dia menunjukkan umum? Enggak. Ya aku melihat seseorang, siapa aja itu. Dia tidak menunjukkan makna umum. Ra'aitu rajulan ayya rajulin. Dia sifat dari rajulan. Mausuf contohnya apa? Ya ayyuhar rajul. Ya. Ayyuha dia menjadi mausuf. Ya, ini masuk maf'ul dari i'rab ya ayyuha itu. Lalu contohnya ayyal asya'i arata a'taitukahu. Ini contoh dari mausul. Lalu selanjutnya beliau mengatakan wa aina fil makan. Ya. Wa aina fil makan. Dan kalimat aina untuk menunjukkan tempat. Beliau contohkan di sini nahwu aina ma takun akun ma'ak. Selain aina, ada juga yang menunjukkan tempat, yaitu apa? Haitsuma. Haitsuma kunta atika. Ya. Di mana aja kamu berada, aku akan datang. Haitsuma kunta atika. Sama, dia juga menunjukkan makna umum. Mafhum ya. Lalu selanjutnya wa mata. Tadi makan aina untuk tempat, sekarang mata untuk zaman. Mata fiz zaman, wa mata fiz zaman untuk menunjukkan waktu. Contohnya mata syi'ta ji'tuka. Mata syi'ta ji'tuka. Ada syarat di sini. Tapi sebenarnya ini syaratnya wadih. Dalam artian mata yang menunjukkan dia waktu yang ghairu muayyan. Tapi kalau dia menunjukkan muayyan, ya dia nggak menunjukkan makna umum. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kenapa banyak ulama yang tidak memberikan syarat. Padahal syaratnya di mata ini dia harus tidak takyin, ghairu muayyan. Sehingga dia memberikan makna umum. Ketika dia takyin, dia akan tidak memberikan makna umum. Contoh mata tazulis syams. Ya kan? Atau mata tazulis syams fa'atid. Ya. Kalau matahari tergelincir, aku akan mendatangimu. Nah, ini kan muayyan. Dia matanya ketika apa? Matanya ketika matahari tergelincir. Wa mata waktu zuhur. Ta'yin. Mata waktu zuhur. Mata tazulis syams. Muayyan dia. Jadi syaratnya di mata ini ghairu muayyan. Sama dia di aina tadi untuk makan dia bisa syartiyah, istifhamiyah, mausuliyah. Ini di mata dia bisa syartiyah dan istifhamiyah. Di mata dia bisa syartiyah dan istifhamiyah juga sama. Mata nasrullah. Dia menunjukkan umum, makna umum. Kapan saja waktu itu. Kalau syartiyah yang diberikan contoh oleh muallif, oleh Imam Mahalli. Nahwu mata syi'ta ji'tuka. Lalu beliau melanjutkan wama fil istifham, ya kan? Wama fil istifham. Padahal tadi beliau sudah menjelaskan bahwasanya wama fi ma la ya'qil. Dan ma fi ma la ya'qil dia syartiyah, mausuliyah, istifhamiyah. Ya kan? Maka tadi lebih baik kita jadikan ma yang di depan dia untuk syartiyah. Atau apa syartiyah tadi? Ma tadi. Ya, dia yahtamil mausul dengan syartiyah. Maka kita jadikan dia mausuliyah. Ahsan. Karena beliau akan menunjukkan di sini yang selainnya.
Wa ma fil istifham nahu ma indak. Bagaimana kita contohnya ma indak. Wal jaza, ma fil jaza. Nah, di sini ma fil jaza. Maksudnya ma fil jaza ma asyartiyah. Iya. Lihat mana jawabnya? Ma ta'ma tujza bihi. Maksudnya jaza di sini fi maqamil jaza, yaitu syarat. Gitu. Jadi bukan di jawabnya, tapi di syaratnya. Ma ta'mal tujza bihi. Wa fi nuskhatin wal khabar badala al jaza. Nah, jadi di nuskhah yang lain wal khabar badalal jaza nahwu amiltu ma amilta. Nah, ini khabar. Amiltu ma amilta. Wa ghairihi. Jadi sebagaimana dibahas di awal, wa alfaduhu al-maudu'ah lahu arba'ah, itu tidak menunjukkan hasr. Dia menunjukkan ya ini yang maudu ada 4 dan selain itu ada lagi. Sehingga beliau mengatakan wa ghairihi. Nah, ini untuk menepis bahwasanya wa alfaduhu arba'ah itu lil hasri. Ya, maka dikatakan beliau di sini katakan wa ghairihi. Enggak, dia 4 asma mubahamah dia dihitung 1. Bi anwa'ihi. Dia dihitung 1. Ya. Coba yang pertama tadi al-ismul wahid, al-mu'arraf bi alif wal lam. Ismul jama' al-mu'arraf bil lam. Beliau katakan alif wal lam. Yang ketiga apa? Al-asma al-mubahamah. Nanti yang keempat apa? La an-nakirat. Ada 4. Makanya maka dari afrodnya memang lebih juga dari 4, ya kan? Maka alfadhu arba'ah dia lalil lil hasri, tidak menunjukkan hasr. Wala fin nakirat. La fin nakirat, dia ketika la datang nakirah datang setelah la, dia menunjukkan apa? Menunjukkan umum. Nahwu la rajula fid dar. Nah, jadi berarti dia nafinya lil apa? Lil jins. Beda nanti dengan yang nafinya yang nafi biasa. Contoh la rajulun. Ya. Dia memang bisa dikatakan umum, tapi yahtamil. Makanya dia kenapa tidak dikatakan umum? Maksudnya tidak dikatakan umum secara qat'i. Dia yahtamilul umum. Karena bisa saja maksud dari orang yang ngomong la rajulun fiddar contoh. Itu enggak ada 1 dan enggak ada lebih dari 1. Bisa saja. Ya kan? Contoh memang yang tinggal cuma 1 orang. La rajulun fiddar, enggak ada orang. Berarti kan enggak ada sama sekali. Nah, tapi dia yahtamil bahwasanya la rajulun ketika dia nafinya bukan nafi lil jins, dia tidak menunjukkan umum secara qat'i. Dia yahtamil. Maka dikatakan la fin nakirat itu ketika apa? Ketika dia lil jins. Sehingga dia menunjukkan umum secara qat'i. Atau dia majrur dengan min. Atau majrur dengan min, maka dia juga menunjukkan umum. La lalu datang nakirah, lalu dia nakirahnya dia jurrat bimin, maka dia juga menunjukkan makna umum. Sebagaimana selain dengan la, maka adat-adat nafi yang lain dia juga menunjukkan makna umum. La, lan, lam, lama, ma, in, seterusnya. Ininya dia menunjukkan makna nafi. Ada dobetnya gini aja. Ketika dia la,
la nakirat, la fin nakirat, nakirat, dia akan menunjukkan makna umum secara qat'i. Qat'i kapan? Ketika dia lil jins, lil jins, lalu dia majrur bi min, majrur bi min. Maka selain dengan dua ini, dia hanya menunjukkan makna umum secara ihtimal, atau dia katakanlah zahir, atau ya dengan ihtimal, atau dia zahir secara zahir, dia fi ghairihima. Jadi selain lil jins atau dia selain majrur dengan min, dia akan bisa saja dia menunjukkan makna umum, tapi dia yahtamil ghairuhu. Sama, adapun adawatun nafi, nahi atau nafi, adawa an-nafi. Dia ada dua, ada yang menunjukkan makna umum secara qat'i, ada yang menunjukkan makna umum secara ihtimal. Qat'i, atau kita katakan ini lawannya qat'i, dhanni, gitu aja. Oke. Secara qat'i, ketika dia apa? Ketika ada tunafi ini shadiqah lil qalili wal katsir. Jadi dia bisa ketika diungkapkan dia menunjukkan sedikit maupun banyaknya sama. Ya. Yes, yang pertama shadiqah lil qalili wal katsir. Ini dobetnya seperti ini. Yang kedua, dia mulazimah lin nafi. Contohnya apa? Kalimat ahad. Dia satu-satunya. Berarti selainnya dia bukan. Nah, dia berarti memberikan makna umum. Dia mulazimah lin nafi. Lalu juga dia sama tadi majrur bi mimin. Selain di tiga dobit ini, 2, 3, fi ghairiha, dia menunjukkan makna dhanni, fi ghairiha. Di tiga tempat ini dia menunjukkan makna qat'i. Maksudnya apa qat'i? Pasti dia menunjukkan makna umum. Adat nafinya dia menunjukkan makna umum. Nah, tadi la fin nakirat. Selain di sebelum nakirat, dia juga ada nakirah yang dia akan menunjukkan makna umum di 5 keadaan selain ini. Yang pertama dia tadi ada watun nafi. Oke, ada watun nafi yang pertama. Yang kedua ba'dan nahi. Nah, contohnya tadi ada wat nafi, nahi sama. Makanya tadi katakan ahad. Di sini contohkan la yusalliyanna ahadukum. Ahadun atau ahadun. Oke. La yusalliyanna ahadun. Berarti ahad ini apa? Umum. Ya. Makanya tadi kita katakan ahad contohnya. La yusalliyanna ahadun. Dia menunjukkan makna umum, mulazimah lin nafi. Lalu nakirah ba'da syart. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu. Wa man ya'mal su'an. Ya. Su' di sini dia nakirah. Maka makna su' di sini setiap perbuatan buruk. Lalu yang keempat ba'dal istifham al-inkari. Lalu yang kelima fi siyaqi
al-imtinan. Istifham inkari contohnya apa? Ailahun ma'allah. Nah, maka di sini ailahun ma'allah, ilah di sini dia umum. Jadi apakah ada Tuhan selain Allah? Ilah di sini maknanya umum. Atau dia setelah min. Tadi setelah min. Nah, ini ada gabungan min dan ahad. Hal tuhissu min ahadin. Hal tuhissu min ahadin. Ini gabungan malah. Istifham majrur ahad. Ya. Hal tuhissu min ahadin. Au tasma'u lahum rikza. Ini dia hal istifham, istifhamnya ingkari, min majrur bimin, ahad dia mulazimah lin nafi. Lu fi siyaqil imtinan. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Ma di sini. Wa anzalna minas sama'i ma'an, imtinan. Allah memberikan minnah kepada kita, memberikan suatu nikmat, memberikan suatu karunia. Nah, ketika ada kalimat nakiroh di dalam bentuk imtinan, maka kalimat nakiroh ini menunjukkan makna umum. Tadi beliau telah menjelaskan ta'rif umum am, masuk ke alfat am, lalu sekarang beliau akan menjelaskan mabhas terakhir di pembahasan am, yaitu apa? Al-umum min awaridi al-lafzi. Maka beliau katakan wal umumu min sifatin nutqi. Ya, nutak dia bentuknya masdar, tapi yang dimaksud adalah makna maf'ul, mantuk. Berarti makna lafat. Wal umum min sifatil mantuk. Lafat. Makna dari lafat. Ya. Bagaimana maksud dari lafat ya tadi? Ya. Kalimat al-insan. Jadi yang dimaksud adalah lafadznya, bukan mafhumnya, bukan hayawanun natiknya, tapi lafadznya. Sehingga ketika dikatakan wal umum min sifatin nutqi atau sifatul lafzi, keluar dari kalimat lafadz apa? Ma'ani wa af'al. Oke, keluar dari kalimat nutqi atau lafzi, kita makna tadi nutqi itu dia bentuknya masdar, tapi yang dimaksud adalah mantuk, yang dimaksud itu adalah lafadz, maka keluar dari lafadz adalah fi'il dan makna. Tapi apakah makna umum itu hanya dengan lafadz? Ya, terkadang ada juga makna umum itu tidak dengan lafadz, tapi dengan apa? Urf. Bisa juga dengan akal. Ya. Jadi qad ya'ummu bil akli. Tadi bil lafzi bukan qad ya. Kan qad ini yufidu taklil. Karena memang lafadz ini umum itu min awaridi al-lafadz. Sehingga qad ya'ummu bil urfi. Bil urf. Nah, kadang umum itu juga ada di dalam urf. Contohnya apa? Contohnya mafhum al-muwafaqah. Bikismaiha. Kan mafhum muwafaqah ada yang musawi, ada yang aulawi. Nah, contohnya yang masyhur itu di al-Isra itu fala taqul lahuma uff. Fala taqul lahuma uff. Uff ini umum, bentuknya dia idza. Maka seluruh idza dia haram. Ya kan, seluruh idza, bentuk idza, maka haram. Maka dia bentuknya umum. Tapi umumnya dengan apa? Urf. Atau fala taqul lahuma uff tadi contoh dari apa? Mafhum muwafaqah aulawi. Maksudnya maknanya lebih utama. Kan karena apa? Kenapa dikatakan utama? Uf, kalimat uf dia min afrodi al-idza, ya kan? Lalu ada yang musawi. Musawi contohnya apa? Contohnya gimana? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman.
ya. Ya'kuluna amwalal yatama. Apakah dia hanya dengan makan saja? Enggak. Dengan dipakai secara sia-sia, lalu dengan dirusak, dibuang dan seterusnya, itu maknanya sama dengan dimakan. Maka dia termasuk mafhum muwafaqah musawi. Lalu juga dia dengan bil akli. Qad ya'umu bil akli. Contohnya apa? Tartibul hukmi alal wasfi. Contohnya seperti apa? Tartibul hukmi alal wasfi. Kita tahu illah. Illah itu yadur ma'a wujudihi. Illah itu yaduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Maka contoh kalimat akrimil alim. Ya, kalimat akrimil alim. Akrimil alim. Di sini ada sifat ilm, ya kan? Dzu ilmin. Jadi setiap yang dia memiliki sifat alim, dia harus ditakrim. Seperti itu. Ya. Kita terlepas dari makna alif lam, ya. Tartibul hukmi alal wasfi. Lalu yang kedua mafhum mukhalafah. Mafhum al-mukhalafah. Ya. Mafhumul mukhalafah. Kita contohkan hadis yang masyhur, sama-sama tahu, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Sehingga mafhum mukhalafahnya apa? Kalau dia enggak ghani berarti bukan termasuk sesuatu yang zalim. Nah, seperti itu. Sehingga setiap yang ghani, mau gimana aja, atau selain yang ghani, dia tidak masuk ke dalam hukum zulm. Umum, setiap yang bukan ghani, dia bukan termasuk perkara yang zalim. Wal umum min sifatin nutqi, sehingga beliau lanjutkan tafriqnya, wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi, ya, sehingga tidak boleh ada makna umum, tidak boleh kita mengklaim adanya makna umum di selain lafaz, selain nutq. Nah, minal fi'li wa ma yajri majrahu. Nah, yajri majrahu ya apa? Qada. Yang bentuknya seperti fi'il itu qada. Nah, makanya beliau contohkan, kama fi jam'ihi bainas sholataini fis safar. Sebagaimana di dalam salatnya Rasulullah ketika safar beliau melakukan jamak. Nah, ini contoh dari fi'il. Rawahul Bukhari. Kenapa di dalam fi'il dia tidak ada umum? Karena umum itu kan dia menunjukkan setiap keadaan. Ya. Contoh di sini safar. Keadaan safar. Safar itu kan ada yang pendek, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang dekat, ada yang jauh. Ya kan? Dan nggak mungkin Rasulullah itu mengerjakan di satu perbuatan di dalam dua keadaan. Pasti kan pilihannya cuman imma tawil, imma qasir. Ya kan? Makanya dia ihtimal di sini. Bukan umum, tapi yahtamil. Sehingga pembahasan masalah fi jam'ihi baina sholataini fi safar dia lebih dekat ke pembahasan apa? Mujmal daripada pembahasan umum.
Ya, ihtimal. Makanya ya nanti di mujmal, kita bahas di mujmal saja. Kalau dia ada ihtimal, dua ihtimal ala sawa, maka dia masuknya ke mujmal, bab mujmal. Maka kan kaidahnya itu ad-dalil idza tarakahu al-ihtimal kasahu saubul ijmal wa saqata bihi al-istidlal. Nah, tapi maksud dari ihtimal ini bukan semua ihtimal ya, tapi ihtimalnya yang muqarib atau musawi. Karena apa? Karena dohir itu dia juga punya ihtimal. Ihtimal yang kuat dan ihtimal yang lemah. Takwil, muawal itu ihtimalnya lemah. Sehingga maksud dari ihtimal ini bukan mutlak ihtimal, tapi ihtimal musawi atau muqarib. Nah, fa innahu la ya'ummus safar at-tawil wal qasir. Ya kan enggak mungkin Rasulullah melakukan satu perbuatan dengan dua keadaan. Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma. Sehingga mau enggak mau safarnya pasti salah satu dari kedua hal tersebut. Imma tawil, imma qasir. Terus yang mana? Sehingga dia tidak menunjukkan makna umum. Ya nanti ada pembahasan itu ketika karena Rasulullah kan itu karena ya jema'u baina sholataini, karena masuk ke dalamnya fi'il mudhari dia ya dulu ala takrar dan seterusnya. Maksudnya dia ada beberapa kali perjalanan seperti itu. Terus apakah dia bukan semuanya? Maksudnya gini, karena ya jema'u baina sholataini, karena dia ada kalau dia masuk ke dalam mudhari dia menunjukkan makna takrar. Jadi bentuk sholat karena ya jema'u, berarti jamaknya Rasulullah berkali-kali di safar. Sehingga ya bisa jadi Rasulullah safar di safar yang jauh, bisa jadi beliau juga jamak di safar yang dekat. Nah, tapi dikatakan bahwasanya murakkab itulah umumalahu. Jadi kan itu penggabungan akhirnya. Itu enggak la umumalahu. Intinya ini bukan menunjukkan makna umum. Ini lebih dekat kepada mujmal, ijmal. Nah, karena masuk ke dalam mudhari atau mudhari masuk ke dalam kana itu dia menunjukkan makna adanya pengulangan. Fi'ilnya berulang. Dan safar dia kan mutlak. Maksudnya umum, dia safar apa aja. Berarti ada Rasulullah ada safar berkali-kali dan beliau juga menjamak. Dan safar Rasulullah kan nggak semuanya tawil, pasti ada salah satu yang qasir. Apakah beliau juga menjamak? Nah, akhirnya dikatakan bahwasanya murakkab itu adalah umumalahu. Wa kama fi qada'ihi, ini contoh yang kedua dari qada, ai ma yajri majrahu. Qada bisyuf'ati lil jar. Sebagaimana Rasulullah menentukan memberikan putusan qada terhadap syuf'ah. Nah, lil jar. Nah, apakah jar ini mutlakul jar? Kan ihtimal, punya kemungkinan bahwasanya jar ini dia punya khususiyah. Apakah jarnya dia sebagai musyarik, ada ishtirak, atau dia jarnya mulasik, atau jarnya yang seperti apa, kita nggak tahu. Sehingga ada kemungkinan bahwasanya di jar ini dia punya khususiyah. Bahkan di hadis yang lain dikatakan bahwasanya ini innama ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asy-syuf'ata fi kulli ma lam yuqsam. Jadi syuf'ah hanya ada pada sesuatu yang tidak bisa terbagi. Sehingga mau enggak mau dia harus ada apa? Musyarakah baina jaro ini. Makanya mazhab Syafi'i mengambil pendapat bahwa syuf'ah itu hanya untuk yang ya. Fa innahu la ya'ummu kulla jar lihtimali khususihi fi dzalika al-jar. Nah, sehingga ada ihtimal bahwasanya ada kekhususan terhadap orang yang diberikan keputusan qada oleh Rasulullah tersebut. Sehingga enggak bisa diambil makna umumnya. Berbeda nanti dengan Imam Abu Hanifah memberikan bahwasanya jar itu dia punya hak syuf'ah dengan hadis ini. Lalu ada selanjutnya, selain yang yajri majrahu, selain fi'il, dia adalah hikayatul hal.
Maksudnya hikayatul hal tuh bagaimana? Ya ini hikayatul hal. Ini hikayatul hal. Lihat. Ini qaulnya Rasulullah. Bukan. Contoh dari fi'ilnya tadi. Fi jam'ihi baina sholataini. Itu qaulnya Rasulullah? Bukan. Qodoknya Rasulullah itu kan hikayah juga. Maksudnya ada sahabat yang bercerita atau yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah memberikan qodok terhadap orang dia mendapatkan hak syuf'ah seperti itu. Ini namanya hikayatul hal. Terlepas dari yang pertama itu adalah fi'ilnya Nabi, terlepas dari yang kedua itu bentuknya qodok, ini dua-duanya adalah bentuknya hikayatul hal. Ya. Hikayatul hal, ini apakah ada keumuman di dalamnya? Ini terlepas dari fi'il, terlepas dari qodok ya. Hikayah ya, hikayatul hal. Jadi contoh ada orang melihat suatu perkara. Lalu orang tersebut menceritakan perkara tersebut. Nah, di dalam ceritanya ada bentuk keumuman, ada lafadz yang menunjukkan suatu yang umum. Apakah hikayah ini bisa dipakai untuk jadi patokan bahwasanya perkara ini menunjukkan hal umum? Gak bisa. Khilaf, sebenarnya khilaf. Al-aktsarun, kebanyakan ulama mengatakan gak bisa. Ya. Karena lafadz dia itu dzanni. Itu menurut dia. Ya kan, itu menurut dia. Dia melihat perkara itu sehingga dia beropini seperti itu. Pendapat yang kedua itu mengatakan boleh-boleh aja. Karena rawi apalagi sahabat dia tahu madlulul lughah. Ya, dia tahu madlulul lughah. Bukan. Jadi contoh ada ya itu katakan Rasulullah ini di sini bentuknya sebagai apa? Qadhi. Ada sahabat yang diputuskan bahwasanya kamu punya hak syuf'ah. Ya kan? Lalu ada sahabat lain meriwayatkan kejadian ini. Berarti kan ini hikayatul hal. Sahabat yang orang ketiga ini menceritakan kejadian yang berlaku ini. Nah, maksudnya di situ. Apakah riwayat dari sahabat yang ketiga ini, berarti sahabat yang kedua, orang ketiga ini bisa dikatakan riwayat dia ini menunjukkan keumuman dari perkara tersebut? Gak bisa. Khilaf. Yang aktsarun ngomong gak bisa karena itu dzanni, ya kan? Itu hanya klaim dari si perawi. Terus yang kedua mengatakan enggak, perawi para sahabi dia tahu madlulul lughah. Pasti dengan periwayatannya dengan diqqah. Lafadznya diqqah sehingga dia bisa dikatakan menunjukkan keumuman. Lalu sehingga ada kaidah yang masyhur. Ini salah satu kaidah dari Imam Syafi'i. Tarkul istifsal fi hikayatil hal yunazzalu manzilatal umum fil maqal. Ya. Tarkul istifsal fi hikayatil hal yunazzalu manzilatal umum fil maqal. Ya, contoh kita tulis saja kaidahnya. Tarku al-istifsal fi hikayatil hal yunazzalu manzilatal umum fil maqal. Nanti ini hampir nanti ada ulama yang mengatakan apa bedanya kaidah ini dengan kaidah yang tadi ad-dalil idza taraqahu ihtimal kasahu saubul ijmal wa saqata bihi istidlal. Nah, apa bedanya? Kalau yang ini tarkul istifsal, dia bentuknya ini hikayatul hal. Contoh yang masyhur adalah hadis Ghailan. Ketika Ghailan seorang sahabi, beliau sebelum masuk Islam tuh nikah punya istri berapa? 10. Punya istri 10. Ya. Ketika masuk ke Islam, tahu bahwasanya Islam itu hanya membatasi dengan 4. Lalu Rasulullah mengucapkan apa? Amsik arba'an, terus wafarik sa'irahun. Ya kan? Amsik arba'an, wafarik sa'irahun. Ini hikayatul hal. Ya kan? Hikayatul hal. Karena yang meriwayatkan sahabat lain. Di sini ada tarkul istifsal.
tarkul istifsal mafhum ya, tarkul tolabu at-tafsil. Maksudnya gimana tolabu tafsil? Amsik arba'an. Padahal arba'an ini dia bisa jadi katakan murattaban atau yang mujtami'an atau seterusnya. Kan bisa jadi nikahnya berbarengan, bisa jadi nikahnya berurutan. Tapi yang dikatakan Rasulullah amsik arba'an wa farik sairahun. Arba'an yang mana? Awwalihin, akhirihin, ausatihin, atau yang mana? Kan nggak ada. Tarkul istifsal, nggak ditanya sama Ghailan. Sehingga perkara ini menunjukkan umum. Ya, ini menunjukkan perkara umum. Selanjutnya wal khasu yuqabilul am, kita cukupkan di sini. Insyaallah pembahasan khas dibahas di pertemuan selanjutnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Rabbana waslihna kulla syu'ub wa aqirra biridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul maun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi ta'ala mustafa man al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi lin-nasi shifa wal al kirami surafa. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman syari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawbah wastur ana al-awradi wa amin ar-rawati wa ufir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani أو جيرة أو شبه والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا نهض بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أدى الحمد وآله وصحبه بداية الشمس والحمد لله محبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Beliau masih